Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada eksperimen kali ini kita bakal membahas pemantulan. Jadi buat dasar teorinya itu adalah pemantulan cahaya adalah fenomena di mana cahaya yang mengenai permukaan suatu benda dipantulkan kembali sesuai dengan hukum pemantulan yang menyatakan bahwa sudut datang cahaya sama dengan biasa sudut datangnya pantulan. Keduanya diukur terhadap garis normal terus pada permukaan cermin. Pemantulan cahaya dibedakan menjadi pemantulan spekuler yang terjadi pada permukaan halus dan menghasilkan bayangan terang dan jelas, serta pemantulan difus yang terjadi pada permukaan kasar dan menyebabkan cahaya tersebar tanpa membentuk bayangan yang jelas. Kedua jenis pemantulan ini memiliki aplikasi yang berbeda dengan dalam teknologi optik dan pencahayaan. Nah, ketika dua cermin data disusun membentuk sudut, cahaya yang dipantulkan oleh cermin pertama akan mengenai cermin kedua. Pemantulan yang terjadi pada cermin kedua akan menghasilkan bayangan yang terlihat seolah-olah berasal dari titik bayangan yang terbentuk pada cermin pertama. Proses ini berlanjut dengan setiap cermin memantulkan cahaya dari objek yang diamati, membentuk lebih dari satu bayangan bergantung pada posisi objek dan sudut antara kedua cermin. Banyaknya bayangan yang terbentuk dari dua cermin datar dan susun pada sudut tertentu dapat dihitung menggunakan persamaan yang bergantung pada besar sudut antara kedua cermin. Jika sudut antara kedua cermin adalah theta, maka jumlah bayangan yang terbentuk dapat dihitung dengan rumus n sama dengan 360 per theta dikurang 1, dengan n adalah jumlah bayangan yang terbentuk. Dalam eksperimen ini, mata pengamat dapat melihat tiga bayangan yang terbentuk dari interaksi sinar cahaya dengan dua cermin, yang masing-masing diberikan oleh pantulan langsung oleh objek, atau dari bayangan yang terbentuk oleh cermin yang pertama dan kedua. Adapun tujuan penelitian kali ini itu adalah yang pertama, mengamati dan menentukan sifat-sifat bayangan serta hubungan antara objek dengan bayangan sudut datang dan sudut pantul pada cermin datar. Mengidentifikasi pengaruh sudut cermin datar terhadap pemantulan bayangan, mengetahui serta mengukur terjadi kelingkungan cermin, dan menganalisis proses pembentukan bayangan pada cermin lengkung. Dan alat tambahan juga lumayan banyak ya. Yang pertama ada cermin datar, kertas putih, busur, objek benda, cermin cikonan, cermin cembung, papan, layar berskala, penggaris, partisin, jarum, lampu LED, dan kertas milimeter blok. Dan buat prosedur pada cermin yang datar yang pertama itu adalah yang pertama, letakkan cermin datar tegak ke atas di atas milimeter blok pada permukaan datar. Tempatkan objek tempatkan objek benda di depan cermin pada jarak tertentu, misalnya 5 cm. Ukur jarak objek dari cermin menggunakan penggaris dan catat ini sebagai D0. Amati bayangan objek dari cermin dan ukur jarak bayangan dari cermin, catat sebagai D inisial. Nah, amati bayangan yang terbentuk pada cermin. Gunakan busur derajat untuk mengukur sudut antara garis normal dan objek atau sudut datangnya. Yang keenam yaitu amati posisi bayangan objek di cermin. Ukur sudut antara garis normal dan garis bayangan sudut pantul menggunakan busur derajat. Dan lukis juga sinar datang, sinar pantul, dan sinar normal pada garis ke atas gambar itu. Kemudian ukur sudut datang dan sudut pantulnya. Dan buat prosedur pada cermin kedua itu cukup sedikit ya. Yang pertama, letakkan cermin lipat datar tegak di atas kertas putih atau posisinya berbentuk sikus-sikus 90 derajat. Tempatkan objek kecil seperti balok atau mainan di antara kedua cermin pada posisi yang mudah diamati. Yang ketiga, amati dan catat jumlah bayangan yang terbentuk. Yang keempat, ulangi langkah sebelumnya dengan mengubah besar sudut. Nah, hasil analisis dari cermin datar yang pertama tadi adalah yang pertama, bayangan yang terbentuk pada cermin datar selalu berada pada jarak yang sama dengan objek dari cermin. Artinya jika objek diletakkan pada jarak tertentu dan cermin, maka bayangan juga terbentuk pada jarak yang sama di belakang cermin. Dengan kata lain, D0 ini sama dengan D inisial. Hal ini sesuai dengan sifat cermin datar di mana bayangan tampak berada pada posisi yang simetris terhadap cermin. Sudut datang cahaya atau theta inisial yang membentuk sudut terhadap garis normal selalu sama dengan sudut pantul atau theta R-nya.
Hal ini sesuai dengan hukum pemantulan di mana sudut datang sama dengan sudut pantul atau I data I sama dengan data R. Adapun bayangan yang dihasilkan bersifat maya, tegak, dan memiliki ukuran serta jarak yang sama dengan objek aslinya. Dan hasil analisis pada cermin dataran kedua itu adalah hasil percobaan menunjukkan bahwa semakin kecil sudut antara dua cermin, semakin banyak bayangan yang terbentuk pada sudut 90 derajat. Terbentuk dua atau tiga bayangan yang memiliki ukuran yang sama dengan objek orientasi tegak. Ketika sudut antara kedua cermin dikurangi seperti pada 45 derajat dan 30 derajat, jumlah bayangan meningkat dengan bayangan yang semakin banyak terbentuk akibat pantulan berulang antara cermin. Pada sudut yang sangat kecil seperti 0 derajat, cermin sejajar, jumlah bayangan bisa mencapai jumlah yang lebih banyak lagi. Fenomena ini menunjukkan bahwa perubahan sudut mempengaruhi tidak hanya jumlah bayangan, tetapi jumlah orientasi dan jarak bayangan dari objek. Dan ya, kesimpulannya itu adalah yang pertama, bayangan berdasarkan mendatar terbentuk pada jarak yang sama dengan objek. Yang kedua, sudut aliran cahaya sama dengan sudut pantul dan sesuai dengan hukum pemodelan atau hukum. Yang ketiga, bayangan yang bersifat maya, tegak, dan memiliki ukuran serta jarak yang sama dengan objek. Semakin kecil sudut antara dua cermin, semakin banyak juga bayangan yang akan terbentuk. Perubahan sudut mempengaruhi jumlah, orientasi, dan jarak bayangan dari objek. Pada sudut kecil, misalnya 0 derajat, jumlah bayangan meningkat secara signifikan. Jadi sekian presentasi dari saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.